Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari Prodi PAI semester 4B, dalam mata kuliah Hadis Terbawi yang diampu oleh Bapak Zulkifli SPD MPD. Hamdan wa syukran ilallah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai tentang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting yang mengantarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, dari kebodohan menuju pengetahuan. Nah, bahwasanya kita garis bawahi dulu, orang yang berpendidikan antara tidak itu pasti beda, karena Allah sendiri menyebutkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, artinya ada tingkatan atau ada perbedaan antara orang yang berilmu dengan tidak. Itu dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, itu dia. Ada 3 poin penting yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyebutkan yang pertama yaitu menempuh jalan ilmu itu dipermudahkan Allah Ta'ala untuk menuju surga. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mencapai surga. Contohnya, seandainya kita di dunia nih, kita berbicara di dunia dulu ya. Apabila kita hendak berurusan, misal hendak bulan KTP lah misalnya kan, mau ada orang dalam ya Pak, pasti nyaman kan urusan kan, lancar gitu. Coba mungkin di orang dalam, dipersulitnya kayak awal. Nah, jadi hadis ini juga artinya Allah sendiri yang memudahkan jalan kita untuk mencari surga, itu dia. Nah, kemudahan ini juga bisa berupa, mungkin yang pertama, Allah pahamkan, Allah lancarkan mengenai suatu materi misalnya. Nah, otak kita misalnya dipermudah Allah memahami suatu pelajaran, itu juga kemudahan. Dan yang kedua, ditemukannya guru-guru yang tepat, guru-guru yang mempunyai akhlak yang baik dan soleh. Nah, apalagi untuk sekarang ya, bahwasanya kalau kita pengen punya ilmu, tentu kita wajib yang namanya berguru. Nabi juga menyebutkan ya, bahwasanya kalau kita belajar misalnya ya, itu tidak ada guru, itu bahaya itu. Kenapa? Karena kata Nabi, gurunya adalah syaitan. Nah, maka dari itu, kalau kita pengen menuntut ilmu, itu yang harus ada namanya guru. Itu ya. Dan yang kedua, menuntut ilmu sebagai perantara hidayah. Nah, bahwasanya hidayah itu bukan turun langsung dari Allah Ta'ala, melainkan hidayah itu kita sendiri yang mencari. Apa kata Allah? Allah itu tidak akan merubah suatu kaum, melainkan kaum itu berubah. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kalau kita pengen berubah, itu pasti dari diri kita sendiri dulu. Apakah kita pengen berubah atau tidak? Nah, maka dari itu, melalui ilmu kita dibekali untuk bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, yang mana keji dan mana yang mungkar, ya kan? Nah, dulu misalnya sebelum kita berilmu nih, kita sering berjudi, bermabuk-mabukan, apalagi, pokoknya hal-hal yang negatif, karena kita belum tahu. Tapi setelah kita tahu, kita niat nih, ya Allah, aku pengen berubah nih, karena perbuatan itu dilarang oleh agama. Nah, karena ada belajar kita, dorongan dari hati gitu, pengen berubah. Itu dia.
hidayah itu datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Yang ketiga, ilmu ini memudahkan kita saat penyeberangan sirat. Sirat itu apa? Sirat itu adalah jembatan tipis yang terbentang di atas antara surga dan neraka. Itu dia. Gini konsepnya. Ini kita. Seberang sana surga, di bawah ini neraka. Nah, di tengah-tengahnya ini jembatan. Ada yang disebutkan bahwasanya jembatan itu dibelah 7 rambut, tipis belah 7. Kenapa tipisnya rambut dibelah 7? Dan itu sangat tajam. Nih kita nih ada menyeberang nih. Ada juga orang menyebutkan ada yang seperti apa nih? Seperti siput. Lambat benar berjalannya, tapi sampai. Ada juga kayak apa? Kayak bunda lah, laju, soalnya sampai. Ada yang pesawat, sekidip mata sampai dah. Karena apa? Karena orang itu mempunyai amal soleh, dan juga orang itu tadi disebutkan ilmu, karena dia mempunyai ilmu. Itu dia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat muslim mewajibkan, kita sebagai umat muslim diwajibkan yang namanya menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum laki-laki maupun perempuan. Artinya tidak ada dibedakan, artinya baik dari laki-laki maupun perempuan. Tetapi ya kita jangan ambil pusing lah. Karena untuk sekarang ini ya orang-orang bilang, ngapain perempuan pendidikan tinggi, ujung-ujungnya di dapur. Oh, enggak gitu. Karena perempuan yang berpendidikan, dia pasti melahirkan generasi-generasi yang soleh dan solehah. Itu dia. Apalagi untuk di sekarang ini ya, di era globalisasi saat ini, pendidikan ini menjadi sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena persaingan di dunia kerja makin ketat. Apalagi untuk sekarang ya, orang mau menerima kita untuk bekerja itu orang melihat amatan dulu. Apalagi kalau sarjana kan, cepat betul kita diterima gitu kan, karena kita mempunyai pengetahuan. Itu dia. Nah, dan juga kita yang berpendidikan ini harus mempunyai namanya skill dan keterampilan kita. Kita ini di bidang apa, skill kita apa gitu, ya kan? Jangan hanya kita tahu teori aja, tapi prakteknya nol, sama aja tidak. Nah, jadi yang bagusnya itu teori dapat, skill juga dapat, kedua-duanya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan sebuah pendidikan kunci utama dalam hidup kita. Karena kita pengen hidup di dunia harus punya ilmu. Apalagi hidup di akhirat, ya harus dengan ilmu. Apalagi kalau kita mau hidup kedua-duanya, maka tuntutlah ilmu juga. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.